Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Samsidar, NIM 01173002, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone. Terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil proposal yang telah saya buat mengenai penerapan sistem tanam padi yang produktif terhadap hasil produksi dalam perspektif ekonomi Islam. Studi kasus Desa Mele, Kecamatan Palaka, Kabupaten Bone. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan mengenai proposal ini. Yang pertama itu adalah latar belakang. Beras merupakan bahan pangan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Semakin meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun secara otomatis juga akan meningkatkan jumlah kebutuhan beras. Hal tersebut berbanding terbalik dengan luas lahan sawah yang terus berkurang. Seperti yang kita lihat, sudah banyak lahan sawah yang berubah fungsi menjadi perumahan, tempat makan, dan lain-lain. Melihat dari kenyataan yang terjadi, maka dalam usaha pertanian tentu memiliki target atau tujuan untuk dicapai agar produktivitas padi tetap terjaga. Salah satu tujuan tersebut adalah untuk memaksimalkan hasil produksi dengan menerapkan sistem tanam padi yang dianggap produktif oleh petani. Oleh sebab itu, untuk dapat mencapai produksi yang efisien, maka diperlukan suatu pengendalian terhadap produksi. Hasil produksi adalah sebagian kegiatan yang mentransformasikan input menjadi output, mencakup seluruh aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa seperti kegiatan-kegiatan lain yang menunjang usaha untuk menghasilkan produk tersebut. Penerapan sistem tanam padi yang produktif, kita perlu menganalisis sistem pola yang diterapkan, penggunaan bahan pangan tani, tingkat biaya yang digunakan, dan lain-lain. Begitu pula dengan produksi padi yang dihasilkan untuk menentukan studi kelayakan proyek bisnis usaha tani. Hal tersebut penting dalam kaitannya dengan tujuan yang akan dicapai oleh setiap usaha tani dengan berbagai pertimbangan dan motivasinya. Penerapan sistem tanam padi yang produktif diharapkan mampu meningkatkan produktivitas padi dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pencapaian sasaran produksi padi nasional. Pengembangan usaha ke arah yang lebih baik perlu adanya pembinaan dan pengenalan terhadap teknologi pertanian agar kemampuan dan keahlian semakin baik. Hal ini tentu saja dapat memudahkan masyarakat dalam menerima inovasi dan teknologi baru. Kemudian selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan uraian dari latar belakang yang tadi, maka masalah pokok yang dapat diajukan untuk rumusan masalah yang akan dikaji itu bagaimanakah sistem tanam padi yang produktif dalam perspektif Islam di Desa Mele, Kecamatan Palaka, Kabupaten Bone. Yang kedua, seberapa besar pengaruh sistem tanam padi yang produktif terhadap hasil produksi dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Mele, Kecamatan Palaka, Kabupaten Bone. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, menganalisis penerapan sistem tanam padi yang produktif dalam perspektif Islam di Desa Mele, Kecamatan Palaka, Kabupaten Bone. Yang kedua, menganalisis sistem tanam padi yang produktif terhadap hasil produksi yang diterapkan di Desa Mele, Kecamatan Palaka, Kabupaten Bone. Kemudian manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain, yang pertama manfaat teoritis, yaitu sebagai penambahan wawasan dan referensi dalam ilmu pengetahuan dan sebagai bahan informasi serta bahan pertimbangan dalam meningkatkan produktivitas padi. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu agar penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan petani desa. Kemudian yang ketiga, manfaat akademis, yaitu sebagai referensi penulis bagi segenap pembaca untuk memenuhi tugas pada mata kuliah metodologi penelitian ekonomi Islam kualitatif semester 6 program studi ekonomi syariah. Kemudian ruang lingkup penelitian. Adapun ruang lingkup pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem tanam padi yang produktif untuk menghasilkan produk padi yang diinginkan oleh petani desa. Lokasi penelitian yang menjadi tujuan peneliti yaitu bertempat di Desa Mele, Kecamatan Palaka, Kabupaten Bone. Adapun pada penelitian memfokuskan penelitian hanya pada petani desa yang dianggap dapat dijadikan sampel oleh penelitian terdiri dari 5 petani desa di setiap dusun yang ada di Desa Mele, Kecamatan Palaka, Kabupaten Bone. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat fokus dalam satu bagian sehingga data yang diperoleh valid, spesifik, mendalam, dan memudahkan peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh. Kemudian kita masuk kepada kajian pustaka. Yang pertama, kajian penelitian sebelumnya. Adapun hasil penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh
Tersya W, alumni Fakultas Universitas Jambi, tahun 2017 tentang analisis pendapatan usaha tani kedelai di Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui besarnya pendapatan dan faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha tani kedelai di Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu dengan survei dan wawancara langsung kepada petani kedelai yang datanya diambil dari sejumlah produksi pada tahun 2016. Hingga data yang diperoleh valid, spesifik, mendalam, dan memudahkan peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh. Kemudian kita masuk kepada kajian pustaka. Yang pertama, kajian penelitian sebelumnya. Adapun hasil penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Maria Tersya W, alumni Fakultas Universitas Jambi, tahun 2017 tentang analisis pendapatan usaha tani kedelai di Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui besarnya pendapatan dan faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha tani kedelai di Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu dengan survei dan wawancara langsung kepada petani kedelai yang datanya diambil dari sejumlah produksi pada tahun 2016. Perbedaan antara penelitian penelitian Maria Tersya W dengan penulis, yaitu pada penelitian ini terfokus pada besarnya pendapatan dan faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha tani, sedangkan penulis fokus pada penerapan sistem tanam padi yang produktif terhadap hasil produksi petani. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Cornelis Dolo, alumni Fakultas Pertanian Universitas Abdurrahman Soleh Situbondo, tahun 2014 tentang analisis produksi dan pendapatan usaha tani cengkeh dan kontribusinya terhadap pendapatan keluarga di Desa Takatunga, Kecamatan Golea, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Cornelis Dowo terfokus pada seberapa besar produksi pendapatan petani dan kontribusinya terhadap pendapatan keluarga petani, sedangkan penelitian penulis terfokus pada penerapan sistem tanam padi yang produktif terhadap hasil produksi petani. Kemudian yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fajar Ridani Utama, Suwarto Sutart, alumni program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta, tahun 2016 tentang analisis biaya dan pendapatan berbagai model pola tanam usaha tani sayuran di Desa Beringin, Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh tim ini dengan peneliti, yaitu penelitian ini terfokus pada besarnya biaya pendapatan tujuan produksi. Yang pertama adalah menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, meraup keuntungan. Kemudian yang ketiga adalah menggantikan barang yang rusak. Yang keempat, menciptakan kemakmuran masyarakat. Kemudian kita masuk kepada jenis-jenis produksi. Jenis produksi yang pertama adalah produksi ekstrati. Produksi ekstrati adalah suatu produk yang dihasilkan dari kegiatan yang diperoleh secara langsung dari sumber daya alam yang tersedia di planet bumi. Kemudian yang kedua, produksi agraris adalah suatu usaha produksi yang kegiatannya dengan memanfaatkan mengolah alam seperti menggunakan area tanah dan perairan agar dapat menghasilkan suatu produk. Kemudian produksi industri. Produksi industri suatu lapangan usaha yang melakukan kegiatan dengan mengolah bahan mentah atau bahan baku untuk bisa menghasilkan sebuah produk. Kemudian produk perdagangan. Produksi perdagangan adalah suatu lapangan usaha yang memiliki kegiatan sebagai sebuah perantara atau penghubung barang dari produsen ke konsumen. Kemudian produksi pengangkutan atau transportasi adalah suatu lapangan usaha yang memiliki kegiatan memperpendek jarak antar konsumsi dan produsen dengan cara pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kemudian produksi jasa adalah sebuah lapangan usaha yang kegiatannya dengan cara memberikan pelayanan berupa jasa kepada masyarakat dengan suatu keahlian tertentu. Faktor produksi. Yang dimaksud dengan faktor produksi adalah benda-benda yang disediakan oleh alam. Faktor-faktor produksi. Yang pertama adalah tanah dan sumber alam. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja.
Kemudian yang ketiga adalah modal. Kemudian yang keempat adalah keahlian keusahawanan. Kemudian kita masuk kepada produksi dalam perspektif Islam. Sejauh ini kita telah mengetahui perbedaan-perbedaan yang diametral antara paradigma yang mendasari ekonomi konvensional dengan paradigma yang mendasari ekonomi Islam. Keduanya tidak mungkin dan tidak akan pernah mungkin untuk dikompromisikan karena masing-masing didasari atas segala sesuatu yang sekuler dan sama sekali tidak memasukkan Tuhan serta tanggung jawab manusia kepada Tuhan di akhirat dalam bangun pemikirannya. Karena itu, ilmu ekonomi konvensional menjadi bebas nilai, sementara ilmu ekonomi Islam justru dibangun di atas prinsip-prinsip religius atau berorientasi pada kehidupan dunia kini dan di sini, dan sekaligus kehidupan akhirat nanti dan di sana. Dengan sangat pentingnya peran produksi bagi kehidupan manusia dan ia juga merupakan salah satu tumpuan rotasi gerakan ekonomi, maka penulis bermaksud untuk membahas tentang teori produksi dan industri dan bagaimana teori produksi dan industri dalam perspektif Al-Quran dan Al-Hadis. Kata produksi dalam bahasa Arab adalah al-intaj yang secara harfiah dimaknai dengan ijadusil atin, mewujudkan atau mengadakan sesuatu, sedangkan definisi produksi dalam kamus ilmiah adalah hal membuat atau menghasilkan barang-barang. Ekonomi Islam saat ini merupakan bukan sebuah ilmu baru di mana telah timbul pemikiran atau sebuah karya manusia yang akan tetapi di muka bumi ini sudah timbul ilmu ekonomi Islam itu sendiri. Dalam hal ini sudah diketahui adanya konsep serta teori mengenai ekonomi dalam perspektif Islam, yang dimana sudah menjadi bagian penting dari ajaran serta pedoman Islam. Rasulullah SAW sebagai risalah Islam juga telah mengajarkan dan mempraktekkan mengenai ekonomi Islam itu sendiri, karena bagaimanapun Islam dan ekonomi adalah sebuah bagian yang utuh yang tidak dapat dilepaskan. Produksi, distribusi, dan konsumsi merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam rangkaian sistem ekonomi. Ketiganya akan saling mempengaruhi dan ketergantungan, akan tetapi kegiatan atau proses dari produksi sendiri adalah titik pangkal dari rangkaian tersebut. Tidak akan ada distribusi dan konsumsi bila proses produksi tidak terjadi. Kemudian salah satu ajaran Islam dalam berekonomi adalah dengan mendorong umatnya untuk bekerja keras dan berperilaku produktif. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 94 ayat 7. Faiza farakta fansab, artinya maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Sebagai ahli tafsir menafsirkan apabila kamu Muhammad telah selesai berdakwah maka beribadahlah kepada Allah. Apabila kamu telah selesai mengerjakan urusan dunia maka kerjakanlah urusan akhirat. Dan ada lagi yang mengatakan apabila telah selesai mengerjakan sholat maka berdoalah. Kerja yang dianjurkan dalam ajaran Islam adalah kerja yang baik, yaitu dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan keahliannya. Nilai kerja dan produktivitas akan menjadi karakteristik yang menonjol dalam segala kegiatan ekonomi Islam. Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksi merupakan proses yang menghasilkan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Tanpa produksi maka kegiatan ekonomi akan berhenti, begitu pula sebaliknya. Dalam Al-Quran dan Sunnah, Rasulullah SAW banyak dicontohkan bagaimana umat Islam diperintahkan untuk bekerja keras dalam mencari penghidupannya dengan baik, seperti firman Allah SWT, Quran Surah Al-Qasas ayat 73, yaitu berbunyi, wa minar rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahari litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Artinya, dan karena rahmatnya dia jadikan untukmu malam dan siang supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Kemudian salah satu pengertian produksi berujuk kepada prosesnya yang mentransformasikan input menjadi output. Segala jenis input yang masuk dalam proses produksi untuk menghasilkan output disebut faktor produksi. Ilmu ekonomi menggolongkan faktor produksi ke dalam yang pertama kapital, termasuk di dalamnya adalah tanah, gedung, mesin, dan investor. Kemudian materialis, termasuk di dalamnya adalah bahan baku dan pendukung. Kemudian yang ketiga labor. Selanjutnya
Kaidah-kaidah berproduksi dalam Islam antara lain, yang pertama produksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi. Kemudian yang kedua mencegah kerusakan di muka bumi termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam. Yang ketiga produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Yang keempat produksi dalam Islam tidak bisa dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Secara lebih spesifik, Siddiqi telah menyebutkan beberapa tujuan kegiatan produksi ini, antara lain yang pertama, pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran moderat. Kedua, menemukan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, persediaan terhadap kemungkinan-kemungkinan di masa depan. Yang keempat, persediaan bagi generasi mendatang. Yang kelima, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah SWT. Berdasarkan pembahasan yang tadi, maka dapat disimpulkan bahwa definisi produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Teori produksi perspektif ekonomi Islam sebagai berikut. Yang pertama, berperilaku produktif bukan hanya sekadar anjuran dari kegiatan ekonomi saja yang ditujukan kepada umat manusia, melainkan itu juga anjuran Islam. Yang kedua, dalam berperilaku produktif harus bersikap sungguh-sungguh dan tidak boleh bermalas-malasan. Kita masuk kepada kerangka pikir. Adapun kerangka pikir Muhammad telah selesai berdakwah, maka beribadahlah kepada Allah. Apabila kamu telah selesai mengerjakan urusan dunia, maka kerjakanlah urusan akhirat. Dan ada lagi yang mengatakan, apabila telah selesai mengerjakan sholat, maka berdoalah. Kerja yang dianjurkan dalam ajaran Islam adalah kerja yang baik, yaitu dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan keahliannya. Nilai kerja dan produktivitas akan menjadi karakteristik yang menonjol dalam segala kegiatan ekonomi Islam. Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksi merupakan proses yang menghasilkan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Tanpa produksi, maka kegiatan ekonomi akan berhenti, begitu pula sebaliknya. Dalam Al-Quran dan Sunnah, Rasulullah SAW banyak dicontohkan bagaimana umat Islam diperintahkan untuk bekerja keras dalam mencari penghidupannya dengan baik, seperti firman Allah SWT, Quran Surah Al-Qasas ayat 73, yaitu berbunyi, wa minar rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahari litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Artinya, dan karena rahmatnya dia jadikan untukmu malam dan siang supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Kemudian, salah satu pengertian produksi berwujud kepada prosesnya yang mentransformasikan input menjadi output. Segala jenis input yang masuk dalam proses produksi untuk menghasilkan output disebut faktor produksi. Ilmu ekonomi menggolongkan faktor produksi ke dalam yang pertama, kapital, termasuk di dalamnya adalah tanah, gedung, mesin, dan investor. Kemudian materialis, termasuk di dalamnya adalah bahan baku dan pendukung. Kemudian yang ketiga, labor. Selanjutnya, kaidah-kaidah berproduksi dalam Islam antara lain, yang pertama produksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi. Kemudian yang kedua mencegah kerusakan di muka bumi termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam. Yang ketiga produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Yang keempat, produksi dalam Islam tidak bisa dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Selanjutnya, kerangka pikir. Adapun kerangka pikir merupakan gambaran alur pikir peneliti dalam menguraikan fokus masalah atau variabel judul. Pernyataan-pernyataan konseptual yang ada dalam diagram kemudian diuraikan. Adapun diagram kerangka pikir sebagai berikut penjelasannya, yaitu berdasarkan kerangka pikir, maka dapat jelaskan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bertempat di Desa Malai, Kecamatan Palaka, Kabupaten Bone, dengan fokus penelitian penerapan sistem tanam padi yang produktif. Dalam penerapan sistem tanam padi yang produktif ini, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sistem tanam padi yang produktif dalam perspektif Islam dan seberapa besar pengaruh sistem tanam padi yang produktif terhadap hasil produksi berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Begitu pula kita perlu melihat produksi yang lebih produktif dengan sistem tanam yang diterapkan dengan mempertimbangkan berbagai hal, utamanya kemampuan petani di desa ini. Kita masuk kepada metode penelitian.
Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif. Penelitian berusaha untuk memahami dan mempelajari situasi. Studi dilakukan pada waktu interaksi berlangsung di tempat kejadian. Penelitian mengamati, mencatat, bertanya, menggali sumber yang erat sehubungan dengan peristiwa yang terjadi. Kemudian pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, adalah suatu proses penelitian yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi. Kemudian kita masuk kepada lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai daerah atau wilayah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Melek, Kecamatan Pelakang, Kabupaten Bone. Lokasi tersebut ditetapkan secara sengaja atau purposif dengan berbagai pertimbangan oleh peneliti. Di sisi lain mudah dijangkau oleh peneliti. Waktu kegiatan ini akan dilaksanakan kurang lebih 1 bulan, dimulai dari Mei sampai Juni 2020. Kemudian data dan sumber data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun sumber datanya itu data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan atau observasi dan wawancara secara langsung dari petani padi di Desa Melek, Kecamatan Pelakang, Kabupaten Bone. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang diambil berupa dokumen-dokumen kepustakaan, kajian-kajian teori karya ilmiah yang ada relevansinya dengan masalah yang teliti. Kemudian kita masuk kepada subjek dan objek penelitian. Subjek dan objek penelitian merupakan bagian yang muncul pada penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif dan pustaka. Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam penelitian yang menjadi sumber penelitian dan yang menjadi sumber data riset, sehingga yang menjadi subjek penelitian ini adalah petani di Desa Melek, Kecamatan Pelakang, Kabupaten Bone. Sedangkan objek merupakan pokok persoalan yang hendak diteliti atau dikaji dalam penelitian, sehingga yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sistem tanam padi yang produktif terhadap hasil produksi padi di Desa Melek, Kecamatan Pelakang, Kabupaten Bone. Kemudian teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan field research, yaitu suatu pengumpulan data dengan tujuan terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian untuk mencatat hal-hal yang diperlukan dengan menggunakan teknik yang pertama, observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan alat indera dan dilaksanakan secara sistematis dengan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah kuesioner. Selanjutnya, kuesioner atau angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahui. Kemudian dokumentasi dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat dokumen-dokumen yang terdapat di lokasi penelitian dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian kita masuk kepada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan memaknai data dari masing-masing fokus masalah yang diukur kualitatif. Berikut beberapa macam teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Kemudian display data merupakan bentuk penyajian data setelah data direduksi. Kemudian konklusi atau kesimpulan. Mungkin itu saja penjelasan atau presentasi dari proposal saya. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.